mungkin seringkali kita terjebak dalam keadaan yang dilematis, serba salah gitu. Kayak ketika kita lagi sendirian, ketika kita berkegiatan sendirian tanpa orang lain, bahkan mungkin sampai berhari-hari, perasaan jenuh dan bosan itu akan muncul. Dan akan datang juga perasaan kita itu ingin berkoneksi dengan orang lain gitu, ingin berkumpul dengan orang lain. Tapi ketika kita memaksa untuk keluar, memaksa untuk berinteraksi dengan orang lain, kadang pikiran yang lain itu muncul, kayak ngapain ya gua kumpul, kayaknya lebih enak sendiri deh. Nah, kenapa pemikiran ingin sendiri itu muncul ketika kita sudah berkumpul, sudah berinteraksi dengan orang-orang? Saya rasa mungkin bukan karena kita menganggap bahwa orang-orang itu jahat atau memperlakukan kita dengan tidak baik gitu, tapi karena kita merasakan sesuatu hal yang aneh dalam interaksi tersebut, sesuatu hal yang dirasa seperti palsu gitu. Ketika kita berinteraksi dengan orang, maka orang-orang akan bertanya, memperlakukan kita seperti perlakuan itu tidak tulus datang dari mereka. Kayak ketika mereka bertanya tentang kabar, bertanya tentang kesibukan, bahkan mungkin sampai urusan pribadi, kayaknya pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena mereka ingin menanyakan saja, tetapi karena mungkin mereka basa-basi gitu. Karena interaksi kita saat ini terasa seperti dipaksakan. Kita juga harus memberi respon yang baik, senyum, walaupun kita tahu bahwa kita itu tidak menyukai itu pertanyaan itu ataupun menyinggung perasaan kita, tapi kita dipaksa untuk tetap tersenyum, tetap memperlakukan dengan baik. Nah, mungkin hal-hal seperti inilah yang menguras energi kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Makanya mungkin akhir-akhir ini orang-orang sedikit melakukan strategi seperti berpura-pura tidak tahu, berpura-pura gak bisa dalam hal-hal tertentu gitu. Karena mungkin perlakuan orang lain terhadap kita itu dipengaruhi juga oleh ekspektasi yang kita berikan terhadap orang lain. Contohnya, ketika kita berkumpul, maka kita pasti ingin memberikan hal yang baik kepada orang lain karena kita itu ingin merasa diterima gitu dalam perkumpulan tersebut. Misalnya ketika kita berkumpul, kita ini ingin menraktir gitu ataupun membayar makan atau apalah. Jika kita memberikan hal tersebut secara terus-menerus dan mungkin pada suatu saat kita berhenti melakukannya, maka orang-orang itu akan berpikir kita itu berubah, kita itu gak seperti dulu lagi. Padahal hal-hal yang kita lakukan itu sebenarnya bukan kewajiban kita, tapi ketika kita tidak melakukannya, itu sama seperti hal yang aneh gitu. Inilah yang rasanya seperti kepura-puraan ataupun suatu hal yang dipaksakan agar kita itu diterima. Makanya mungkin orang-orang lebih ingin melakukan hal-hal
ataupun hidup sendiri gitu. Memang sih kesendirian itu menenangkan gitu, membuat kita terbebas dari ekspektasi orang lain, yang mana bisa membuat kita itu jadi bisa lebih menjadi diri sendiri. Tapi ketika kita sendirian dalam waktu yang lama, mengisolasi diri tanpa interaksi dengan orang, maka hidup itu kayaknya terasa hampa dan juga kayak mungkin kurang bermakna gitu. Karena mungkin ini sifat dasar kita juga ya sebagai makhluk sosial. Dan juga terlebih lagi, pertemanan atau interaksi yang kita jalin itu terjalin karena kebetulan dan juga masalah-masalah geografis. Misalnya teman satu sekolah, teman satu kantor, orang yang kita temui dalam ketidaksengajaan, ataupun orang-orang yang rumahnya secara kebetulan itu dekat dengan kita gitu. Apakah mereka itu sama pemikirannya dengan kita, atau apakah mereka itu bisa terhubung dengan kita? Belum tentu. Nah, mungkin kita tidak bisa menutup diri secara total. Mungkin lebih baiknya kita juga bisa melakukan trial and error agar kita bisa mencari dan juga menemukan persahabatan ataupun interaksi yang berkualitas. Pada akhirnya mencari lingkungan pertemanan itu sangat-sangat melelahkan. Tapi mungkin akan lebih melelahkan juga jika kehidupan yang kita miliki, kehidupan yang sangat singkat ini, kita habiskan dengan orang-orang yang tidak menerima kita dengan apa adanya, ataupun kita yang tidak menjadi diri kita sendiri gitu. Mungkin lebih baik kita memiliki satu atau dua teman, dua sahabat yang mana mereka itu bisa menerima dan kita juga bisa menjadi diri kita sendiri, daripada kita berada dalam pertemanan yang banyak, teman yang banyak, tapi terasa hampa dan penuh kepura-puraan gitu. Mungkin segitu saja cerita kali ini. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Dan gimana cara kalian menghadapi itu? Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.